Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya, dan tentunya juga tetap semangat menikmati belajar dari tempat tinggal masing-masing. Teman-teman, kalian tahu nggak kira-kira apa yang membuat seseorang ini menjadi guru yang baik? Apakah soal perhatian, lelucon, dan kemampuan memperhatikan orang? Atau terkait dengan perencanaan, kerja keras dan juga disiplin diri? Bagaimana dengan kepemimpinan, antusiasme, kecintaan belajar, dan juga kemampuan berbicara? Apakah semua ini penting? Atau hanya salah satu saja yang penting? Ya, memang benar, definisi guru yang baik ini sangat terkesan sangat subjektif begitu ya teman-teman, sehingga mungkin tidak ada rumus pengajaran yang baik dan tidak ada langkah-langkah menuju atau menjadi guru yang terbaik. Pengajaran di sini melibatkan perencanaan dan tentunya juga persiapan yang cukup matang. Dan kemudian puluhan keputusan di setiap jamnya terkait dengan pembelajaran yang memang sedang diampu. Apakah pengajaran yang baik juga dapat diajarkan? Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengajar yang baik dan efektif. Perlu diketahui dulu teman-teman terkait dengan pengajaran yang efektif itu seperti apa. Menurut Hanurawan di tahun 2016, pengajaran efektif itu pengajaran yang mampu mencapai tujuan-tujuan pengajaran dalam suatu setting lingkungan pendidikan. Entah itu di tingkat rendah begitu ya, sampai dengan di tingkat yang tinggi. Dan pengajaran yang efektif itu diindikasikan dengan hasil-hasil belajar siswa yang tentunya juga positif. Jadi semakin guru memberikan pengajaran yang efektif, maka hasil belajar siswa pun juga akan semakin positif. Pengajaran yang efektif juga dapat terjadi apabila pendekatan-pendekatan dalam pengajaran mampu meningkatkan pengetahuan siswa dan tentunya juga memfasilitasi aktivitas belajar dari siswa. Pengajaran unggul ini juga merupakan sebuah proses dan tentunya juga praktek pengajaran yang memiliki penekanan pada hasil belajar yang sangat berkualitas atau high quality outcomes. Nah, ini dia beberapa keterampilan guru yang memang harus teman-teman miliki dan tentunya harus dikuasai begitu ya. Jadi yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan keahlian profesional. Ini jelas ya teman-teman semuanya bahwa guru yang efektif ini tentu akan menguasai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. Tidak hanya itu, guru yang efektif ini juga memiliki strategi pengajaran yang baik dan tentunya juga didukung oleh metode penetapan tujuan, rancangan pengajaran, dan manajemen kelas yang baik juga. Keterampilan berikutnya adalah penguasaan materi pelajaran. Ini juga pasti ya teman-teman, harus berpengetahuan dan tentunya juga fleksibel dan pasti terkait dengan pemahaman materi. Jelas dong ya yang ini. Dan guru yang baik ini juga memiliki pengetahuan subjek materi, bukan hanya mencakup fakta saja, tetapi juga terkait dengan istilah dan konsep-konsep umum. Dan ini juga membutuhkan pengetahuan tentang dasar-dasar pengorganisasian materi, mengaitkan berbagai gagasan, cara berpikir, dan tentunya juga cara berargumen.
di dalam suatu mata pelajaran yang dia ampu. Dan ini juga seharusnya nih guru yang baik itu juga memiliki kepercayaan tentang mata pelajaran yang diampunya dan kemampuan untuk mengaitkan satu gagasan dari suatu disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lainnya. Berikutnya adalah penguasaan strategi pengajaran. Penguasaan strategi pengajaran ini erat kaitannya dengan prinsip konstruktivisme, di mana prinsip ini adalah inti dari filsafat pendidikan ya, kalau teman-teman masih ingat tentang filsafat pendidikan. Dan di dalam konstruktivisme ini menekankan agar individu atau di sini guru begitu ya, secara aktif menyusun dan juga membangun pengetahuan dan pemahaman. Menurut pandangan konstruktivisme, guru bukan sekedar memberikan informasi kepada anak-anak peserta didik atau siswanya, akan tetapi guru harus mendorong anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, menemukan pengetahuan, merenung, dan juga berpikir secara kritis. Konstruktivisme juga menekankan pada kolaborasi anak-anak, di mana anak-anak atau siswa ini saling bekerja sama untuk mengetahui dan juga memahami dari pelajaran yang dia ambil. Seorang guru yang menganut paham konstruktivisme ini biasanya tidak akan meminta anak sekedar menghafal informasi begitu teman-teman, tetapi juga memberi mereka peluang atau memberi siswa peluang untuk membangun pengetahuan dan memahami dan pemahaman materi pembelajaran. Tenang saja teman-teman, tidak semua orang setuju dengan paham konstruktivisme ini. Tidak masalah, beberapa pendidik juga masih percaya bahwa guru ini harus mengarahkan dan juga mengontrol cara belajar anak. Mereka juga percaya bahwa konstruktivisme ini seringkali tidak fokus pada tugas akademik dasar atau kurang memperhatikan dari prestasi si anak. Keterampilan berikutnya adalah tentang keahlian, mohon maaf ada tipografi ya, keahlian motivasional. Jadi guru yang efektif ini punya strategi yang baik untuk memberikan motivasi atau dorongan ke murid atau siswa agar mereka mau belajar. Para ahli psikologi pendidikan ini percaya bahwa motivasi ini paling baik didorong dengan memberi kesempatan murid belajar di dunia nyata. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap murid ini punya kesempatan untuk menemui sesuatu yang baru. Guru yang efektif ini juga seharusnya tahu bahwa murid akan punya motivasi yang tinggi saat mereka bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan minatnya. Nah, guru yang baik ini juga diharapkan dapat memberi kesempatan kepada murid atau kepada siswa untuk berpikir kreatif dan juga tentunya mendalam begitu ya untuk proyek-proyek mereka sendiri. Jadi beberapa tugas memang berbasisnya sudah proyek, dan terkait dengan berpikir kreatif ini saya rasa ini juga masuk atau ada kaitannya dengan HOTS gitu ya teman-teman, High Order Thinking Skill, yang sekarang sedang digandrungi begitu, sedang banyak yang membicarakan. Oke, selanjutnya adalah keahlian komunikasi. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman ini adalah calon guru dan nantinya insya Allah akan jadi guru, ini sangat penting dalam mengajar terkait dengan kemampuan komunikasi ini, dan tentu juga harus punya keahlian dalam berbicara, mendengar, mengatasi hambatan, komunikasi verbal, memahami komunikasi nonverbal dari murid begitu ya,
dan mampu memecahkan konflik, mohon maaf tipografi lagi, dan mampu memecahkan konflik secara konstruktif. Guru yang efektif ini biasanya menggunakan keahlian komunikasi yang baik saat mereka berbicara dengan murid, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan petugas administrasi di sekolah, guru lain, dan juga sivitas akademik lain yang ada di sekolah. Dan tentunya komunikasi di sini adalah komunikasi yang tidak terlalu banyak mengkritik begitu ya, serta memiliki gaya komunikasi yang asertif tentunya teman-teman, yang penting. Asertif ya, bukan agresif atau manipulatif atau bahkan pasif. Guru yang efektif juga bekerja untuk meningkatkan keahlian komunikasi para murid. Ini secara khusus penting karena keahlian komunikasi ini dianggap sebagai keahlian yang tentu banyak perusahaan atau banyak pekerjaan yang memang membutuhkan skill komunikasi yang baik. Dan terakhir adalah keahlian terkait dengan teknologi, begitu ya, terutama saat ini nih di era pandemi. Nah, guru ataupun pendidik ini dituntut untuk memiliki keahlian terkait IT atau teknologi. Guru yang efektif ini juga sudah seharusnya mengembangkan keahlian teknologi dan mengintegrasikan komputer ke dalam proses belajar di kelas begitu. Jadi bukan semata-mata siswa itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan laptop begitu ya, menggunakan handphone, tetapi bagaimana caranya guru ini memandu siswa untuk bisa menggunakan handphone, menggunakan laptop secara bijak. Dan tentunya teman-teman semuanya juga sudah seharusnya nih memahami dengan baik berbagai perangkat penting lainnya untuk mendukung pembelajaran murid-murid yang memang punya kebutuhan khusus. Nah, ini tentunya memang dari teknologi ini tidak semua murid bisa terakomodir dengan baik begitu ya. Tetapi diharapkan bahwa dari hadirnya teknologi ini memudahkan bagi sisi guru dan juga bagi sisi siswa, entah itu siswa yang normal atau siswa yang memiliki kecacatan atau memiliki kebutuhan khusus. Kalau menurut Slavin teman-teman, ini ada 4 komponen pengajaran yang baik. Hampir sama sih ya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah harus punya pengetahuan dan juga pengaturan diri terhadap apapun sih ini ya, terhadap pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Nah, selanjutnya guru ini juga dapat menerapkan riset-riset yang sudah ada, dan tentunya penerapan ini juga bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Setelah itu tentu juga harus dilakukan refleksi apakah penerapannya itu sudah optimal atau belum. Jadi gimana nih teman-teman, siapkah kamu untuk menjadi guru yang efektif? Iya, memang ini bukan sesuatu hal yang mudah ya teman-teman, tapi ini juga bukan sesuatu hal yang sulit juga, karena ini adalah sebuah keterampilan. Saya rasa teman-teman semuanya bisa dan sangat memungkinkan untuk mengasahnya sehingga menjadi guru yang efektif. Nah, yuk kita refleksi diri dulu yuk. Silahkan teman-teman menjawab 3 pertanyaan ini sesuai dengan keyakinan masing-masing ya pada Google Form yang sudah disediakan. Yang pertama terkait dengan perasaan. Gimana sih perasaan kalian setelah belajar tentang mengajar yang efektif? Apakah tambah senang atau tambah susah, tambah sedih, tambah galau, atau yang lainnya? Silahkan teman-teman bisa mengungkapkan perasaannya di Google Form yang sudah disediakan. Lalu yang kedua adalah keterampilan apa yang
teman-teman punya ini yang bisa mendukung untuk mengajar secara efektif. Dan yang ketiga adalah keterampilan apa yang belum dimiliki atau keterampilan yang dirasa belum optimal begitu ya teman-teman untuk mendukung atau untuk membuat kita menjadi guru yang efektif. Nah, ini kata Benjamin Franklin ya. Kalau kata Bu Novi, terima kasih teman-teman semuanya sudah memperhatikan, sudah menyimak dan belajar bersama terkait mengajar yang efektif. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan diambil sisi positifnya saja, sisi negatif tinggalkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa meninggalkan di kolom komentar atau di grup WhatsApp masing-masing kelas. Bu Novi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.